Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abihi wa ikhwanihi al-anbiya was-mursalin was-sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu syekhina wa rabbi arwahina الحبيب علي بن علي الحبيب عبد الرحمن السقا شيخنا مربي أرواحنا إلى حجيدي الدين بالخير وإلى رشع أسطور وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ولنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت بها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. Diulang lagi bacaannya Al-Hadithus Saminu ya. Kemarin kan udah yang dibaca itu, ulang lagi tuh. Al-Hadithus Saminu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithus Saminu. Al-Hadithus Saminu. An Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yajlisu yajlisu ala kulli babin ala kulli babin minal masjidi minal masjidi yaumal jumu'ati yaumal jumu'ati sab'una malakan sab'una malakan yaktubuna an-nasa yaktubuna an-nasa bi asma'ihim asma'ihim hatta yakuna akhiru akhiru man yuktabu man yaktabu rajulun jaa hina hina jalasa al-imamu jalasa al-imamu ala al-minbari ala al-minbari falam yu'dhi falam yu'dhi ahadan ahadan fi majlisihi fi majlisihi walam yakun walam yakun illa khairan illa khairan fadhalika dzalika adna adna ahli ahli yaumil jumu'ati yaumil jumu'ati hawzan afdal wadhalika dzalika alladhi alladhi yughfaru lahu yaghfaru lahu ma amila ma amila min as-sayyiati as-sayyiati bainal jumu'ataini minal jumu'ataini al-khabaru al-khabaru bitamamihi tamamihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ini hadis yang ke-8. Jadi ini hadis nih di sini ulama yang bernama As-Syaikh Usfuri rahimahullah. Ini beliau mencantumkan hadis yang banyak di sini. Ini kita ada keberkahan insyaallah tuh. Mata kita mandang hadis, kemudian lidah kita baca apa? Baca hadis. Kan itu ucapan siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente bangga enggak baca tulisan pejabat? Baca tulisan orang gede negeri ini. Ente tulis ke surat ke ente, terus ente apain? Ente baca, bangga nggak ente tuh? Seneng. Orang tulisan siapa ini? Presiden, pejabat, gubernur atau wali kota. Ente diundang lagi tuh. Atau ente punya pacar deh. Pacar ente tulis tuh. Abang udah makan belum? Kata abangnya gimana mau makan, gua nggak punya duit. Anak-anak kerjaan begitu semuanya. Tuh pacarnya nulis begitu, diperhatiin tuh kalimat berkata tuh sampai ada simbol emoji ya. Apa namanya? Emot love ya, emot. Emot love dibohongin pacar lo. Nah, yang perempuan jangan mau digombalin sama laki-laki, kalau laki bukan gombal. Padahal yang dipakai envelope tuh cewek semua, kebanyakan dipakai envelope semua. Kayak begitu kan, itu bangga kan baca WA dari pacarnya itu tuh, bangganya luar biasa tuh. Seneng gak dia ini? Seneng gak dia ini? Seneng. Bang udah makan belum? Belum, lo tahu aja deh. Seneng hati kita luar biasa tuh. Atau tanya kabarnya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Kan seneng gitu. Baca tulisan orang yang kita cintai kan senang. Apalagi ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidah ente Allah haramin. Bahkan mata ente Allah haramin. Bahkan kuping ente Allah haramin. Bahkan kalau udah meresap ke seluruh tubuh ente lahir batin, Allah haramin dari api neraka. Itu minimalnya itu di dunia ente dapat keberkahan dari Allah. Apa sih keberkahan? Tubutul khairil ilahi fi syai'. Itu keberkahan begitu. Keberkahan secara bahasa az-ziyadah wan nama. Secara bahasa az-ziyadah wan nama. Bertambah berkembang. Secara bahasa Arab begitu. Ente yang dulunya punya pacar satu, sekarang punya pacar dua. Padahal nggak punya duit tuh. Pacarnya mau lagi. Kalau jalan tuh nggak pernah jajan, muter doang. Di mall muter. Jadi nggak ada pernah jajan. Nah itu namanya berkah, tapi secara apa itu? Secara bahasa tuh. Ente yang dulu punya duit 10.000, sekarang jadi 20.000. Namanya apa itu? Berkah, tapi secara apa? Bahasa. Jadi bahasa begitu berkah itu. Bertambah dan apa? Dan berkembang tuh. Kayak Odi. Mana Odi nggak? Dia dulu beratnya nggak segitu dulu lagi. Tapi sekarang berat berapa nih? Perempuan yang mau ini nggak pakai kasur lagi udah. Tinggi berapa tinggi nih?
Yang ideal itu tinggi kita itu dikurang 110. Itu berat ideal. Misalnya ente tinggi badan ente 170, kurangin berapa tuh? 100. Nah, ente ideal itu tubuh ente beratnya berapa? 60 kilo tuh, begitu yang ideal tuh. Itu kan dokter gitu. Pengkataannya bukan. Jadi tinggi badan ente dikurangin 110 tuh. Jadi kalau tubuh ente misalnya 180 dikurangin 110 berapa itu? 70 kilo. Kalau Wali tadi 100 dia makannya dikit tapi 3 sendok doang, 3 sendok semen. Yang itu perempuan. Takut tadi. Lo kena Odi makan kali dia. Odi dari perempuan. Di sini anak perjakannya sumur-sumur ente yang mati Ariel orang gede-gede badan tuh. Ariel San gede-gede badan tuh. Kalau makan Ariel dikit banget. Kalau orang liatin dikit makannya. Jadi begitu ya. Jadi di saat ente tuh mesti senang kita ngucapin hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Lidah ente, mata ente, telinga, kemudian apalagi udah meresap sampai ke lahir batin ente itu Allah haramin tubuh ente dimakan oleh siksa api neraka. Itu luar biasa tuh hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ente punya perkiraan tadi ente baca dalam hadis tuh gak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Sering dibaca, sering diulang tuh. Lambat laun kebiasaan buruk kita kan semua ada kebiasaan buruk semua ini. Ada nggak gitu kebiasaan buruk? Ada gitu ya. Ada yang subuhnya jam 9 pagi, ada yang 10, ada subuhnya jam 12 tuh. Ada yang nggak subuh kan begitu. Itu kan kebiasaan itu. Buruk, tapi kalau yang sini kayaknya mukanya soleh semua. Semua sini nggak ada yang kesiangan sini. Kalau Odi jam 2 dibangun dia. Nyari kartu SMA. Muka insya Allah nggak ada yang kesiangan insya Allah. Amin aja loh. Ya kayak begitu keberkahan tadi. Secara bahasa tadi apa? Bertambah dan berkembang. Secara bahasa istilah ulama adalah subutul khairin ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari Allah pada setiap kebaikan yang Allah telah anugerahkan pada itu hamba. Apaan aja? Ente biasa baca Quran. Mau ente susah, mau ente senang, Quran tetap dibaca. Itu namanya berkah ente. Kemudian ente biasa baca Ratibul Haddad Atas. Lagi senang baca, lagi susah baca. Jadi nggak lihat keadaan. Ente lagi sakit, lagi sehat, tetap baca. Itu namanya apa tuh? Berkah begitu. Jadi keberkahan demikian. Kebaikan yang Allah berikan kepada ente itu nggak pudar dengan keadaan apapun. Kondisi bagaimanapun tetap baca. Tetap dalam keadaan kebaikan tersebut, maka disebut dengan orang tersebut orang yang berkah oleh Allah SWT. Makanya ada orang yang berkah ilmunya, ada orang yang berkah umurnya, ada orang yang berkah waktunya. Sama begitu waktunya 24 jam, tapi ini orang keberkahan waktunya Allah kasih 24 jam. Dia bisa ngapain? Dia bisa kerja, dia bisa dagang, dia bisa usaha, pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, capek-capek, dia bisa hadir pengajian. Itu berkah itu orang tuh. Kayak ente mah aneh gitu. Lagi ente belum kerja, ente masih apa? Ngaji. Pas udah kerja, tetap ngaji, gak berubah. Itu namanya waktu ente Allah kasih berkah di situ. Kalau ente begitu, jagoan ente. Mereka gimana anak muda sekarang nih? Lagi nggak kerja, ngaji. Pas udah kerja, hilang udah tuh. Ntar pas udah nggak kerja lagi, baik lagi. Kayak nggak tuh anak? Nggak kaya. Tapi ente kalau konsisten, istiqomah ente ngaji guru terus, ente bakal nikmat situ, keberkahan dapat, kehidupan dunia Allah tambahin di situ ente. Ente nggak yakin sih, di majlis ilmu itu ada keberkahan Allah kasih. Jadi ente jangan sampai mengira, capek pulang kerja, seharusnya kan istirahat, kan ntar pagi besok apa? Bangun kerja. Itu nggak hitungan waktu itu emang Allah ngasih ente rezeki nggak kalau hitung-hitung. Itu Allah nggak gitu. Kagak nafas ente Allah nggak hitung-hitung. Rezeki Allah nggak hitung-hitung. Dari kecil sampai gini dapat nafas dari Allah tanpa perhitungan sama sekali.
Kita ngitung. Baru Allah kasih nikmat sebab keberkahan ente hadir pas ilmu, sebab doa guru-guru ente semua itu, ente dapat nikmat baru sedikit hilang. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan dunia dia nggak dapat, akhiratnya gimana? Terbelangsang, terbengkalai akhiratnya. Sayang ente makanya. Kan pesan ente yang perawan, yang perjaka, silahkan usaha, silahkan dagang, silahkan kerja, jangan tinggal habis apa? Biar ente masih belum sembahyang subuh, belum bisa zuhur, belum bisa, cuma sembahyangnya maghrib doang, atau isya doang, atau asar doang, nggak masalah. Nanti lambat laun keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan doa guru itu berubah semua ente, dikit. Nanti akhirnya subuhnya sembahyang, nanti akhirnya apa? Zuhur sembahyang, baru 2 doang tuh, asar kagak, ntar maghrib sembahyang, ntar isya kagak, baru 3 doang dapat tuh. Nanti bertambah lagi waktu, bertambah lagi tahun, nanti akhirnya 4 waktu, akhirnya 5 waktu, akhirnya merasa dosa kalau sampai apa? Kalau nggak sembahyang, tuh begitu bertahap ente kalau langsung. Tapi kalau ente baru berasa enak di majelis ilmu, Allah kasih nikmat sedikit tuh, urusan dunia doang, ente tinggalin, pada akhirnya dunia ninggalin ente. Ada udah bilang kali-kali begitu. Lihat teman-teman ente yang pada kerja, meninggalkan apa? Majelis ilmu, yang pada akhirnya dunia nggak pernah diapain, nggak pernah dapat, kayak kagak, akhiratnya gimana? Terbelangsang, terbengkalai itu. Jadi keberkahan itu bukan duit, keberkahan bukan apa? Bukan harta, bukan mobil, bukan. Kalau begitu orang kaya berkah banget dong, kan begitu. Orang yang duitnya miliaran, berkah banget tuh orang, nggak begitu. Siapapun selama dia hamba Allah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama dia istiqomah dalam kebaikan, mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ente lagi sehat, haji. Pas sakit, haji. Jangan mati di tempat, jangan. Ente niatin ngaji. Ane dan jangan begitu soalnya. Ente meriang nih. Ane lagi panas badan, lagi batuk, lagi pilek, tetap ngaji main Quran. Ane yakin Quran doain, ane yakin manisnya penuh keberkahan. Di situ ada syifa, ada obat, ada penawar. Ane yakin tuh. Kita ke rumah guru kita minum air guru kita. Atau minum, makan makanannya itu jadi obat begitu semua itu. Subhanallah. Aneh rasain begitu semua tuh. Jadi aneh ngaji kondisi sakit, datang pulang semua alhamdulillah, 1-2 hari semua alhamdulillah. Keberkahan dari doa kita semua itu. Jadi demikian tuh. Jadi keberkahan itu tidak identik dengan apa tadi? Dengan harta, dengan uang, dengan motor, dengan mobil. Jadi jangan sampai ente bilang berkah sementara kebaikan ente bagaimana? Hilang begitu aja. Istiqamah itu namanya bukan berkah, itu namanya terberak-berak begitu, bukan berkah seperti itu. Lahsia begitu ya. Nah, jadi lisan ente nggak pernah sia-sia waktu mencapai hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati, duduk di depan pintu masjid setiap hari Jumat. Ingetin lagi yang laki, kalau sembahyang Jumat niat ente usolli fardal jumu'ati. Ingetin tuh pas ente Allah niat di hati usolli fardal jumu'ati makmumah, jangan imaman, jangan, kan itu kan makmum, kan imaman lagi. Biasa di musola jadi imam, Allah usolli fardal jumu'ati, imaman sah nggak tuh? Nggak sah, harusnya apa? Makmuman tuh. Atau ente pakai bahasa Indonesia silahkan boleh. Allah niat di hati, aku niat sholat fardu Jumu'ah, jangan apa itu? Jangan Jumat tuh, ingetin tuh yang laki tuh. Pas ente Allah niat di hati, aku niat sholat fardu Jumu'ah. Tambahin kalimat tadi apa? Makmuman tuh. Ingetin begitu ya. Dan ente Jumat sunnah, pakai wangi-wangian. Sunnah pakai baju kalau bisa ente punya wajib putih, kalau bisa tuh. Sunnah demikian tuh. Tujuannya apa wangi-wangian? Tujuannya biar nggak ganggu orang yang sebelah kanan, kiri, depan, belakang ente. Kan ente Jumat kan di masjid, kan begitu kan? Kan di masjid banyak orang nggak? Banyak orang.
Kalau ente, apalagi ente nggak mandi, bangun tidur langsung apa? Langsung jalan, giginya tuh belum disikat, tuh jidatnya kemana-mana tuh, ya kan begitu. Pas ente salaman, beri salam, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, kata orang, pingsan tuh orang yang sebelahnya. Ente sunnahnya pakai apa? Sunnahnya pakai minyak wangi. Kemudian sunnah apa lagi? Mandi Jumat, pakai baju warnanya apa? Kalau bisa putih itu, kain sarungnya putih. Kayak ada putih-putih dulu. Ada merahnya dia kan? Lagi ganjen nih dia, lagi ada merahnya. Gambar lope lagi. Jangan-jangan dompetnya Hello Kitty lagi. Oh ya, maco juga. Ya maco-maco gambar Hello Kitty. Ada kejadian ente ada begitu teman. Kejadian benar bukan bohong. Pas dia buka dompet Hello Kitty, udah ketawa. Kok Hello Kitty? Ada siang bini. Ya. Kok takut bini? Bukan siang bini. Hello Kitty. Ada-ada aja orang. Sayang bini nggak begitu ente, sayang bini nggak begitu, nggak sampai dua begitu ya Pak. Hello Kitty, oh sayang bini, takut bini begitu. Lain, orang sayang takut lain nggak? Lain, tuh takut bini, bukan sayang. Kayak Ariel tuh pakai merah, ini takut pacar nanti deh. Jadi kalau sayang bini nggak begitu ente, jangan bentak bini, jangan kasar sama bini. Kalau ngomong biar lembut sama bini, nggak boleh kita apalagi sampai nabok, sampai nendang, sampai bilang maaf anjing, sampai ada bilang apa? Babi, apa lagi? Monyet, bangsa. Nanti udah bilang begitu, bini ditidurin. Kan tadi ngomong apa itu? Ngomong babi lu, kata bini anjing lu. Ya berantem lagi datang lagi berantem biarin aja udah. Babi lu anjing, Allah, dilihatin begitu. Bini ente tergantung ente suami. Kalau suami lembut, bini apa? Lembut. Bini nggak bakal kasar kalau suaminya apa? Lembut. Kalau lembut lakinya bini nggak bakal kasar. Ente lembut juga suami deh. Tanya, udah makan dong sayang? Iya sayang. Begitu manggilnya jangan apa? Jangan manggil yang kasar, jangan, nggak boleh. Ente punya bini misalnya kulitnya agak gelap misalnya hitam gitu, nggak boleh manggil malam tuh. Nggak boleh manggil ya atau ya beneran dia manggil begitu. Ya yang bed manggilnya di nggak boleh kasar gitu. Manggil sayang. Aneh bini aja ngomong manggil sayang-sayangan. Iya beneran gitu, bukan ada bini adik, ngomong agak kasar kan? Iya, kasar di kasur. Kalau ngomong jangan ngerti kagak loh. Emang udah dewasa dua. Setan. Jadi kalau kita begitu ada bias, ada pengaruh bekas kita ngaji itu, apalagi baca hadisnya Rasulullah Rasulullah lembut ente, ya Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala kata beliau apa? Sangat lembut, sangat pemalu, subhanallah. Nabi sangat lembut dengan semua istrinya. Nabi sangat pemalu, subhanallah. Jadi Nabi nggak kasar, Nabi subhanallah. Ente pengen nyontoh Nabi, baca hadisnya pelan-pelan, baca contoh caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada istri-istrinya tuh sangat lembut. Nah ente yang udah punya bini yang bisa begitu ya, lagi marah emosi, tahan emosi ente, yang keluar baik dari misalnya gitu. Ya lagi emosi nih, jangan keluar tapi apa? Gimana sayang kabarnya? Bisa begitu. Ketahan di sini nih emosi ente nih, ketahan. Yang keluar akhirnya apa? Baik, insya Allah sih kalau asap bisa. Orang lagi buat tanah. Kalau ente tadi tanah yang luas-luas tuh mungkin aset lah. Kalau ente jual tanah saja deh. Tahu tanah siapa? Jadi itu yang ngaji begitu ya, sama pacar. Anak yang ngaji nggak ada yang kasar sama pacar. Jangan begini, jangan kenapa? Pacar nggak kasar tuh. Kan ada orang yang masih pacaran lembut, udah kawin
Asal kalau orang-orang yang ngaji yang tahu ilmu agama nggak begitu. Lagi pacaran lembut, setelah nikah apa? Sembur. Bang Benny disembur. Nggak boleh Bang Benny, jangan sembur. Kalau sembur di kasur aja. Jangan galak ya, itu yang udah ngaji ya. Sampai pacar jangan galak, kemudian juga apa? Jangan galak, jangan suka nabok, jangan suka nyubit, jangan suka nendang, jangan suka ngomong yang kasar, jangan. Biar pacar jangan begitu, jangan. Biar lembut, ente pacar. Jadi pas ente mati, pacar ente ingat. Sama bini ente begitu. Cuma sama yang perempuan, kalau suami jangan kasar juga, sama, mesti lembut. Kalau udah begitu enak rumah tangga ente, enak rumah tangga jalan begitu. Biar kita makannya apa? Cuma makan pakai apa? Pakai tempe, pakai tahu. Tapi kalau bini senyum enak gak tuh? Bini senyum enak kayaknya. Biar ente makannya enak, bini ente cemberut. Ya Allah, tanya Bang Bini pengalaman dong ini ya. Dia pengalaman banget itu, dia mulai pura-pura aja, pura-pura diam. Jadi keberkahan begitu, dari keberkahan ya. Tetapnya kebaikan dari Allah pada segala macam kebaikan tuh. Ente apapun yang ente kerjakan selama ente istiqamah mengerjakannya, ente orang yang Allah kasih keberkahan di situ. Jadi keberkahan bukan tadi apa? Bukan duit, bukan harta, bukan motor, bukan rumah, bukan mobil, bukan. Tapi di mana kebaikan yang ente kerjakan terus-menerus, itu yang disebut dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada setiap Jumat itu di pintu masjid apa? Sab'una malakan. 70 apa? 70 malaikat. Ingetin tuh, itu yang laki tuh. Setiap Jumat di pintu masjid itu ada 70 malaikat. Tugasnya apa? Yaktubunan nasa bi asma'ihim. Ini malaikat tugasnya mencatat nama setiap orang dengan nama-nama mereka semua. Dicatat tuh. Fulan bin Fulan, sebut itu. Ditulis tuh, di absen gitu tuh. Makanya itu jangan suka sembahyang di luar, kecuali bang udah nggak apa, udah nggak muat. Ente usahakan datang jangan sampai apa, sampai belakangan sengaja ngaji, jangan. Usahakan tuh misalnya bareng berbok jam 10 deh misalnya, atau jam setengah 11, atau ente kerja misalnya pas keluar dari jam kerja langsung apa, cari masjid. Ente cari masjid cepat-cepat. Kenapa demikian? Tadi itu malaikat nulis nama ente, tulis Fulan bin Fulan tuh. Ada namanya tuh semua tuh, di absen semua tuh. Woki. Iya ada namanya semua, tapi bukan Woki namanya. Bukan Woki. Ente yang suka sabar-sabaran tuh bilangnya teman ente. Nama aneh bukan Woki, sampai pergi nama ente. Hah? Rizky Hidayat deh. Oh, Rizky Hidayat. Nanti kalau kirim Fatihah itu jangan salah. Beneran. Anda punya teman namanya Cikal. Cikal tuh nama samarannya tuh, nama aslinya bukan itu. Nanti bilang Medi, nama ente siapa sih? Kau ente emang ente Cikal nanti kalau ente mati nanti kalau mati salah lagi. Nama ini tuh apa dia bilangkan tuh. Jadi kita ada teman yang baik begitu, pas kita tahu nama dia samaran itu, tapi kita nggak tahu nama asli kan, kita nggak jalan-jalan tahu kan begitu. Kita tahu kan? Kayak Opik namanya dari luar nih boy. Hellboy. Ini kan orang begitu, seringnya tahu nama apanya, nama samarannya. Kayak Asep namanya kan siapa itu Asep? Bukan Aang. Dia Aang dia tuh. Ada yang lihat di IG-nya Aang. Setan Aang. Ada suka lihat IG anak yang nih. Ya Allah, ini anak namanya lucu-lucu banget. Asep pakai Aang. Fotonya apa? Foto yang keren gitu. Kayak bukan Asep memang. Jadi Asep namanya Aang tuh, Aang Asep saja. Aang tuh. Ini macam-macam. Mungkin nanti Rizky Hidayat tadi itu macam-macam namanya. Yang nama samaran tuh itu bilang itu nanti khawatir kita salah. Misalnya ente lagi sakit kan salah. Mari kita baca Fatihah untuk Boki. Kata malaikat, Boki siapa? Ada apa saja deh? Oh, Nazil, Pak Nazil, Nazil, nggak boleh tempuh kan? Jadi di absen nama kita tuh, nama ahli kita di absen tuh. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan.
semua, nggak ada yang apa, nggak ada yang lewat di situ. Hatta yakuna akhiru man yuktabu rajulun ja'a hina yajlasal imam wal minbari, sampai yang ditulis terakhir seorang laki-laki yang datang pas si khatib duduk di atas mimbar. Itu yang terakhir tuh. Yang ditulis malaikat itu orang yang masuk ke masjid pas khatib duduk apa? Oh, ente sembahyang sekarang di luar sembahyangnya. Kata malaikat, siapa nama itu? Kan gak diapa itu? Gak dicatat tuh. Ente yang udah ngerti nih, besok-besok yang udah ngerti, makanya datang masjid jangan apa? Tantaran. Jangan lagi nunggu si khotib kelar, pas udah iqamah baru apa? Baru sampai, baru bilang saja ada, jangan kayak gitu. Ente yang udah ngerti dari awal tuh. Ada yang dari awal bukan datang, bukan masuk ke masjid, tapi apa? Itu panungi promo, emang merebut. Dia bilang ente dalam dulu, jangan di luar. Ini merebut begitu, dia bilangnya ente merebut tugasnya di luar, pengen ngecer gitu ento apa yang namanya amal tuh. Dia bilang ente dalam dulu sebentar, nanti ente baru apa? Keluar. Kenapa? Ente di absen malaikat. Oh seperti itu. Iya sekarang begitu merebut yang di luar, tuh suruh dulu dalam sebentar, baru apa? Keluar tuh. Ente jangan begitu, ente begitu lagi. Ente masuk keluar nanti jangan begitu. Ente bukan merebut, jangan begitu. Masuk duduk udah tuh, anteng. Kalau bisa jangan apa? Jangan di luar tuh. Tadi itu yang terakhir malaikat catat tadi siapa? Orang yang datangnya pas si khatib apa? Duduk di atas mimbar. Itu yang terakhir tuh ditulis. Yang di luar berarti tulis gak tuh? Kagak, ente rugi, ente yang udah ngerti, yang udah ngaji tahu, jangan sampai apa? Jangan sampai terlambat, jangan sampai di luar, dalam masuk masjid tuh. Misalnya khotibnya udah bekas mimbar, ente masuk, upayakan tuh selama nggak mengganggu orang lain, ke dalam, jangan di luar. Tapi insya Allah sih yang hadir insya Allah nggak begitu ya, insya Allah mudah-mudahan sih, ya insya Allah begitu mudah-mudahan. Jadi upayakan demikian ya, besok Jumat akan datang nih untuk upayakan biar di mana tuh? Dalam masjid, baik lantai pertama atau lantai yang kedua tuh. Ini kayak Al-Huda kan di Bukit Duri ada lantai kedua tuh ya. Kalau kamu di atas yang kubah tuh yang baru naik aja. Jadi nggak catat nanti kalau ente duduk di mana? Di luar tuh, karena yang terakhir kalau seandainya khatib sudah duduk di atas mimbar. Falam yu'di ahadan fi majlisihi. Ini orang nggak mengganggu orang lain di tempat duduknya. Jadi kalau ada tempat yang kosong, ente boleh apa? Boleh isi, silahkan. Pas ente masuk masjid, ada tempat kosong, ente boleh maju nggak tuh? Boleh. Yang penting ente permisi ada orang-orang sebelumnya tuh yang duduk sebelumnya. Pak misi Pak, Bang misi Bang, saya pengen ke depan Bang. Jangan diapain? Jangan dilangkah-langkahin, jangan langkah-langkahin tuh. Upayakan demikian. Ente yang udah ngerti seperti itu caranya tuh. Kita pegang pundaknya atau pegang kakinya. Bang maaf Bang, saya pengen ke depan Bang, depan kosong. Ya udah silakan. Tuh. Jadi jangan sampai apa? Mengganggu orang lain waktu ente melangkah ke tempat tersebut. Ada oh enggak? Ya bisa oh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Natawassal bil hubaba wal batul al mustataba wan nabi summa sahaba فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابا إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي فعسى يصلح
نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا. ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا. شفع المختار فينا والحقنا بهم في سابا. نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي. سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي. فعسى تبرك سقامي بالنسابة والقرابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. ربنا يغفر الغائب ورسول الله نائب. ربنا يغفر الغائب ورسول الله نائب. وعلي ليس الكتائب قد حدت بنار كابا. نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. بالنبي صعد الصعودي وخديجة والجدود. بالنبي صعد الصعودي وخديجة والجدود. بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
الصحابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابة أتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بدأت الأولياء بدأت الأولياء شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله بجاه بعلي بجاه بعلي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله سقفنا ولي سقفنا ولي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله المهدر والعدوس المهدر والعدوس شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله الحدة والعطاس الحدة والعطاس شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله وجميع الولي وجميع الولي شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم
Syailillah, 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 syailillah. وهم ذرية النبي وهم ذرية النبي شايلillah, 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 شايلillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايلillah, 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 شايلillah. بجاه النبي بجاه النبي شايلillah 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 شايلillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايلillah, 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 شايلillah. بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايلillah 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 شايلillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايلillah, 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 شايلillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايلillah 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 شايلillah. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايلillah, 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 شايلillah. Ya, tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini benar nggak nih begini? Benar. Yang bilang siapa? Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bohong. Dari pas beliau dari masa kanak-kanak sampai beliau remaja sampai beliau dewasa nggak pernah apa? Nggak pernah bohong. Makanya waktu beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, semua kaumnya menerima. Nggak ada yang apa? Ada yang menolak, ada yang membantah. Sampai-sampai orang-orang kafirnya, orang-orang musyriknya, itu mereka malah menolak dalam lisan, tapi menerima dalam apa? Hati mereka. Itu luar biasa. Nggak bisa. Ente punya musuh. Biasanya kan musuh nolak lisan, nolak apa? Hati. Ente bawa agama. Ente bawa agama ini benar dengan ilmu yang langsung dari guru-guru ente sampai bersambung ke Rasulullah SAW. Ada yang nolak perkataan ente. Ada yang nolak ucapan ente. Walhal ucapan ente nggak keluar dari apa? Dari agama. Semua adalah ulama yang mengatakan dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka menolak dengan lisan, tapi sebenarnya apa? Hati mereka menerima. Contoh, Anda bilang berkali-kali. Contoh nih, ente kan kalau bangun sembahyang nunggu orang yang iqamah selesai apa? Ucapin kalimat sampai la ilaha illallah. Berbanyak lagi sama kayak begitu ya. Ente yang udah ngerti, yang udah ngaji begitu ya. Itu madhab kita, madhab kalimat Syafi'i. Tuh ingetin tuh madhab kita. Jadi bangunnya kita sembahyang berjamaah, tungguin si orang yang mengumandangkan iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah. Baru kita apa? Baru kita berdiri, baru kita bangun tuh. Yang itu yang udah ngerti, yang udah paham. Jangan si orang yang baru iqamah, baru sampai qamatus shalah, apalagi baru baca gitu, Allahu Akbar, ente udah apa? Bangun, ketahuan. Itu nggak ada ilmunya, ketahuan. Kan orang ada ilmunya kan yang ngatur ilmu, yang ngatur agama. Bukan dia yang ngatur agama, bukan. Tapi ini gerakan dia, ucapan dia yang ngatur apa? Agama semua. Agama yang ngatur. Itu ilmu agama itu diatur. Dari dirinya ente diatur demi agama. Tungguin orang yang iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah. Baru ente apa? Bangun, berdiri tuh, begitu. Ente orang paham. Kalau orang yang ngerti, wah ini orang ngaji, dia ngerti. Ilmunya diamalin. Madhab kita demikian, madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah. Tuh, kayak begitu. Jadi setiap gerakan ente, sembahyang, wudu ente,
atau yang kerjaan ibadah lainnya dasarnya ilmu, orang yang ngerti tahu. Ini orang ngerti nih. Kan yang tahu emas tukang apa? Tukang emas. Kan begitu. Yang tahu ini berlian tukang apa? Tukang berlian. Ente pakai emas mas-masan. Jadi emasnya emas apa? Mas-masan. Jadi emas imitasi gitu. Emas bohongan ente pakai. Di depan orang yang ngerti emas, itu orang bakal bilang, ente pakai emas apa? Imitasi nih, ketahuan dari apa? Muka ente muka emas-emasan. Kan lain ente. Kuningnya, nggak semua barang yang kuning apa? Nggak semua tuh, nggak semua. Jadi pas orang yang ahli ngerti, ini bukan emas tuh. Yang ngomong orang yang ngerti, orang yang paham. Sama kayak ente waktu ente iqamah, selesai sampai kalimat la ilaha illallah, ente diri, orang yang ngerti agama tahu nih, anak ngaji nih, anak ngerti agama tuh. Kenapa demikian? Bangunnya pas si orang yang iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah. Ente begitu yang ngaji tuh. Jadi ente diri, pas ente diri juga ente buru-buru ngisi sab yang apa? Yang kosong. Yang ngaji gak pakai disuruh ente, gak pakai. Ngaji nggak begitu. Yang ngerti ilmu agama, yang udah ngaji, yang udah ngerti, yang tahu ilmu agama, nggak pakai diapain? Nggak pakai disuruh. Emang dia tahu. Langsung apa? Langsung maju ke depan. Yang laki perempuan kayak begitu. Dasarnya soalnya apa? Ilmu yang nuntun. Contoh, ente baca Quran salah, atau anti yang perempuan baca Quran salah. Misalnya harusnya dibaca ain. Tahu-tahu baca apa? Kan itu bukan ain tapi apa? Hamzah. Sampai itu. Oh, ini paham ya? Oh iya. Ini akibat nih, akibat. Hah? Ente. Udah opik tuh. Oh dia mau opik begadang 2 malam. Ada takutnya cinlok. Ada yang itu opik. Helm dia di rumah atau helm dia. Sampai bekal dia tuh kain sarung apa lagi tuh, kain kokok tuh di rumah aneh kira ini sendera siapa senderanya? Tahu opik sialan. Hari mana Umi yang bedain tuh? Dia bilang nih helmnya si opik nih. Kalau yang nggak ditinggal helm, kalau nggak motor tinggalin tuh. Opik biasa begitu tuh. Dia pakai motor orang deh. Motor taruh kayak sini deh ini orang hari tuh kemarin tuh. 2 hari deh nih. 3 hari, 3 hari. Orang motor kadang ngambil. Selain susah. Itu motor jabogar itu. Itu nggak boleh. Ngalamin nggak bilang jabogar? Ngalamin nggak jabogar? Jabogar tahu nggak jabogar? Tahu nggak? Siapa yang ngalamin sini? Udah tua berarti dia. Jabogar. Nggak pada ngalamin sih. Udah masih pada muda semua. Jabogar. Tadi ngomong apa tadi aneh? Oh, iqamah tuh. Yang ngerti begitu. Tadi Quran tuh. Ente pas ente salah, yang negur ente kan ilmu ente tuh. Ente baca misalnya dinos. Baca bukan tapi apa? Jadi bukan ha tapi ha tuh. Kan beda. Ha dengan apa? Dengan ha tuh. Orang dulu kan bilang, ini ha gede. Ini hak kecil, pala lo gede. Gak ada hak gede, ada hak kecil. Yang ada hak dengan apa? Hak tuh. Makanya belajar jangan di pohon bambu. Belajar sama guru biar benar. Ada hak, ada apa? Ada hak tuh gitu. Ada teman kalau ada perempuan haknya itu. Itu hak. Ada di mana tuh? Kerongkongan bagian tengah. Kalau hak di mana? Bawah tuh beda. Hak tuh. Hak ada hak tuh. Nah, waktu ente bilang tadi dinas, ente salah. Yang negur ente siapa? Ilmu. Ente udah belajar sama guru udah kasih tahu, ente udah ngerti, udah paham. Pas lagi sendiri baca nih, lagi sembahyang misalnya. Lagi sembahyang ente baca dinas. Ente ulang nggak tuh? Ente ulang. Yang betul ilmu ente itu begitu. Jadi sembahyang ente, baca Fatihah ente bukan sembarangan. Emang dasarnya apa? Ada ilmu agama yang tuntun tuh. Untungnya begitu. Orang yang ngerti begitu semua tuh. Pas dia salah, dia tahu.
Dan orang yang lihat dia tahu, oh ini orang ngerti, ini orang tahu nih. Misalnya ente baca Al-Kafirun jadi imam, kemudian ente lagi mikirin, kenapa kok bulan sekarang belum bisa bayar motor, belum bisa bayar handphone, kan ngutang semua tuh, motor ngutang, handphone ngutang, ambil KPR lagi, kan begitu, macam-macam tuh, kok belum bisa bayar.